Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi Muhammad Abian Hazan dari Prodi Informatika, nomor induk mahasiswa 2170008. Baiklah, saya disediakan menjelaskan tentang perancangan DFD. DFD atau diagram alur data dalam bahasa Inggris data flow diagram. DFD adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem, biasanya sistem informasi. DFD juga menyediakan informasi mengenai keluaran dan masukan dari setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD memiliki kontrol terhadap alirannya. Tidak ada aturan mengenai keputusan maupun perulangan. Operasi spesifik berbasis data dapat dikembangkan oleh diagram flowchart. Menurut Kenneth Coulthard, tujuan dari DFD adalah menyediakan jembatan antara pengguna dan pengembang sistem. Walaupun permodelan berbasis aliran data terkesan sebagai teknik yang ketinggalan zaman oleh beberapa software engineer, DFD tetap menjadi salah satu notasi analisis kebutuhan yang paling sering digunakan saat ini. Walaupun DFD bukan bagian dari UML, DFD dapat digunakan untuk melengkapi diagram UML dan memberikan tambahan wawasan pada aliran dan kebutuhan di dalam sistem. Sejarah DFD pertama kali dipopulerkan sekitar tahun 1970 oleh Larry Konstantin dan Ed Yordor dalam teks klasik mengenai SADT atau Structured Analysis and Design Technique. Notasi DFD digunakan dalam penelitian operasional untuk memodelkan alur kerja dalam organisasi. Notasi selanjutnya adalah notasi diagram alur data. Terdapat banyak notasi untuk menggambarkan DFD. Notasi yang ditampilkan di atas dideskripsikan pada tahun 1979 oleh Tom D. Markov sebagai bagian dari analisis terstruktur. Komponen DFD terdiri dari proses, aliran, warehouse, dan terminator. Yang pertama adalah proses. Proses atau fungsi transformasi merupakan bagian dari sistem yang mengubah masukan menjadi keluaran. Simbol proses digambarkan dalam bentuk lingkaran, oval, persegi panjang, atau persegi panjang dengan sudut bundar tergantung notasi yang digunakan. Penamaan proses dalam menggunakan satu kata atau kata kerja, kalimat singkat atau frasa yang dapat menjelaskan esensinya secara jelas. Selanjutnya, aliran data. Aliran data menggambarkan penyaluran informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya. Simbol dari aliran adalah panah. Aliran harus memiliki nama yang menentukan informasi atau material apa yang sedang berpindah. Aliran seharusnya hanya mengalirkan satu jenis informasi atau material. Simbol panah menggambarkan arah aliran dapat dua arah bila informasi ke atau dari entitas secara logis saling bergantung. Contohnya pertanyaan di jawaban.
Aliran menghubungkan proses basis data dan terminator. Yang ketiga, warehouse. Warehouse atau data file database digunakan untuk menyimpan data. Simbol penyimpanan adalah dua garis horizontal. Gambaran simbol lain dapat dilihat pada gambar notasi Gantt dan Sarson. Warehouse diberi nama dalam kata benda jamak, contoh pesanan. Nama tersebut diturunkan dari masukan dan luaran dari warehouse tersebut. Warehouse tidak hanya dapat berupa database data file, contohnya folder dengan dokumen di dalamnya, lemari arsip, dan disk optik. Oleh karena itu, warehouse pada DFD tidak tergantung pada implementasi. Yang keempat, entitas eksternal. Entitas eksternal berkomunikasi dengan sistem dan berdiri di luar sistem. Entitas dapat berupa organisasi, misalnya bank, kelompok orang, misalnya pelanggan, otoritas, misalnya kantor pajak, atau departemen, misalnya departemen sumber daya manusia dari organisasi yang sama, yang tidak berada dalam sistem. Entitas juga dapat berupa sistem lain yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dimodelkan. Baik, sekian untuk pembacaan atau penyampaian penjelasan dari perancangan DFD. Saya Habibi Muhammad Abian Nazan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.